membahas, balik lagi ke Pak Yasin, kita membahas asal mula kata-kata sell in May and go away gitu ya, pertama kali muncul dalam dunia investasi. Tadi Pak Yasin sempat menjelaskan sedikit dan terpotong tentang istilah yang keluar dari dunia saham di Amerika ya Pak ya? Ya betul Mbak Lendi. Oke. Ya istilah yang biasa yang digunakan di Amerika Serikat karena di bulan Mei itu merupakan cuacanya tuh summer gitu ya. Jadi kecenderungannya itu mereka berlibur dan di saat mereka mau berlibur itu mereka tidak pengen mengambil resiko atau panik. Jadi mereka melepas sahamnya dulu digunakan untuk liburan. Sama seperti di sini ya, misalnya mau lebaran gitu ya. Atau mau anak masuk sekolah, biasanya butuh dana dulu, dijual dulu sahamnya seperti itu. Jadi itu sebetulnya karena faktor rutin aja sebetulnya ya. Oke. Jadi ini fakta sebenarnya ya, bukan mitos ya. Ada sejarahnya gitu ya. Ada sejarahnya di Amerika, tetapi di Indonesia sendiri sebetulnya kan cuacanya berbeda gitu ya. Jadi sebetulnya biasanya di bulan Januari malah itu justru naik gitu ya. Di bulan Mei sebetulnya kita tidak memasuki cuaca ataupun diharuskan untuk berlibur gitu ya. Tetapi memang faktanya ya memang banyak merahnya sih di bulan Mei. Ada satu lagi sebenarnya di bulan November. Oke. Tapi kalau berdasarkan data historis gitu ya, berdasarkan sejarah yang ada, seberapa sering sih bahwa pasar saham ini mengalami penurunan di bulan Mei? Ya. Mungkin mau gantian jawab, yang mana nih? Mas Andika apa saya? Silakan. Oke. Dua-duanya menjawab juga boleh kok. Ya. Jadi saling menambahkan aja. Oke. Terima kasih kesempatannya. Oke. Kalau untuk seberapa sering, mungkin nanti kita akan baca data historinya ya, seberapa sering IHSG itu kena rumor sell in May and go away ya. Nah, tapi sebenarnya teman-teman yang harus diketahui bahwa terjadinya sell in May and go away ini seperti tadi yang dijelaskan oleh Mas Yasid ya, ada triggernya sebenarnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman bisa lihat sebenarnya trigger itu dimulai dari awal bulan ya, di mana memang sell in May ini terjadi lebih awal ya, karena memang terutama hedge fund atau investor asing itu banyak menarik dananya, terutama di dalam negeri itu kembali lagi kepada negaranya. Nah itu terjadi karena memang adanya kebijakan suku bunga, terus dampak lainnya juga penurunan nilai rupiah yang terjadi di rupiah kita, serta juga yang menjadi trigger utamanya itu karena kita ketahui bahwa saham itu kan merupakan aset yang berisiko ya. Nah, sedangkan obligasi tenor yang jangka panjang yang punyanya pemerintah US itu kan merupakan aset yang lebih aman lah daripada saham gitu ya. Nah, kita tahu bahwa obligasi 10 tahunnya itu tenor yang lebih panjang itu kan mengalami kenaikan gitu. Nah, kalau obligasi yield-nya itu mengalami kenaikan, otomatis memang banyak hedge fund itu menaruh dananya ke sana seperti itu sih. Oke. Kalau dari Pak Yasid ada yang mau ditambahkan mungkin? Ya, kalau ditanya seberapa sering ya, dalam 10 tahun terakhir itu ada 6 kali di bulan Mei itu IHSG kita memerah ya. Dan yang paling dalam itu tahun lalu ya, itu minusnya sekitar 4,4% gitu. Nah, di bulan ini pun sebetulnya IHSG juga merah nih, sekitar 1,02% kalau nggak salah ya. Ya, seperti kita ketahui bahwa tadi Mas Andika sempat singgung bahwa ada kenaikan BI rate, suku bunga kita ya, sehingga ini menjadi sweetener untuk investasi berbasis seperti deposito ya, fixed income seperti itu mengalami kenaikan gitu, secara harga yieldnya turun. Kalau untuk obligasi tadi Mas Andika juga singgung, terutama obligasi jangka panjang itu yang bisa dibilang safe haven ya, itu yieldnya juga turunnya paling banyak gitu. Faktor-faktornya ya memang banyak ya, terutama memang salah satunya ini
emiten-emiten besar itu kinerjanya sedang kurang bagus sebetulnya ya. Kita lihat 4 bank besar BUMN kita itu kinerjanya di kuartal pertama hanya masih untung, tapi naiknya cuma 2% dibandingkan beberapa tahun lalu yang naiknya itu sekitar 8% atau bahkan 2 digit ya, 10-12% seperti itu. Dan itu membuat para investor kakap melakukan valuasi lagi, menurunkan ekspektasi. Istilahnya adalah mereka melakukan underweight namanya gitu ya. Jadi dari fair value-nya itu berubah sehingga mereka atas kinerja tersebut ya mereka harus menjual, melakukan reposisi terhadap investasinya lagi, seperti itu. Nah, kalau kita lihat Astra juga mengalami penurunan ya, bahkan laba bersihnya tuh di kuartal pertama minus 15%. Ini yang membuat harga sahamnya juga jatuh selain memasuki ex dividen. Tetapi kalau kita lihat ada berita baru-baru ini dari OJK yang mengatakan bahwa tingkat kredit kita tuh pertumbuhannya masih stabil di antara 8 sampai 12% gitu ya. Sehingga ya mungkin ini fenomena sesaat aja, tetapi nantinya juga akan tetap membaik. Kinerja banking saya rasa juga akan tetap baik. Oke, tapi memang kalau misalnya kita balik lagi ke pertanyaan seberapa sering, dari 10 tahun ada 6 ya yang memang di bulan Mei ini mengalami penurunan ya. Jadi memang kayak semacam tradisi gitu ya jatuhnya ya. Ya, memang ini kan di awal tahun banyak sekali rilis atau dari laporan keuangan ya. Di mana kondisinya itu sebetulnya ya kita lihat kemarin kan banyak gangguan ya secara global. Di mana ada perang di Timur Tengah gitu ya, kemudian ada masalah-masalah lainnya juga ya, kita lihat harga emas juga naik cukup tinggi gitu ya. Ini ya menyebabkan gejolak di perekonomian gitu ya. Ketika misalnya ada komoditas yang naik, maka ada gangguan juga lah ke komoditas yang lain sebagai penggantinya. Tapi kalau misalnya dilihat dari sejarahnya itu sendiri, apakah ada peristiwa yang paling penting atau yang sangat penting yang terjadi gitu di bulan Mei yang akhirnya menjadi penyebab strategi sell in May and go away ini? Ya, sebenarnya kalau di Indonesia sendiri tadi ya fase liburan itu kan tidak sama dengan di Amerika. Tetapi sekarang ini kan ada istilah the flattened world gitu ya. Jadi apa yang terjadi di Amerika, di Timur Tengah itu akan juga berdampak karena faktor kecepatan informasi, Mbak. Jadi misalnya Dow Jones hari ini dibuka naik gitu ya, bisa aja efeknya akan positif ke IHSG dan investor kita beranggapan bahwa kondisi di Amerika membaik sehingga besok kemungkinan IHSG juga akan cenderung bagus juga nih kayak gitu ya. Tetap aja ada faktor makro yang tidak bisa dihindari gitu. Nah, mengenai tentang sell in May and go away, kalau kita lihat sebetulnya ada potensi juga sih untuk terjadi pembalikan gitu justru saat-saat ini ketika emiten ini sudah merilis laporan keuangannya semuanya terjadi penurunan, kemudian nanti akan ada rebound. Karena kenapa? Bagaimanapun ekonomi Indonesia ini terus bertumbuh, bahkan kita secara pemulihan ekonomi pasca COVID itu cepat banget gitu ya. Dan juga setiap tahunnya kinerja kita tuh selalu di atas negara-negara maju yang pertumbuhannya hanya 2-3%. Kita kemarin bisa mencapai hingga 5,2 atau 5,02% gitu ya. Lebih tinggi dari mereka gitu. Sehingga masih ada potensi lah di IHSG kita. Tadi kan memang disebutkan bahwa isu dari global itu mempengaruhi pasar modal di Indonesia gitu. Tapi apakah efek sell in May and go away ini terjadinya efeknya tuh bisa sama di semua region atau bisa beda-beda efeknya? Ya, kalau menurut pandangan saya sih ada dampaknya ya, sedikit banyak ada. Karena kalau Wall Street itu turun, maka akan mempengaruhi itu. Wall Street kan tutupnya sekitar jam 3:30 pagi, kemudian mulai jam 6 atau jam 7 itu mulai dari Nikkei, Asia Timur, kemudian dari Korea Selatan, dari China, bursanya buka gitu kan. Jadi kalau dari Amerikanya ini tutupnya sangat-sangat jelek, dipengaruhi sell in May and go away, itu akan mempengaruhi.
Tetapi di bulan Mei ini sebetulnya memang agak-agak riskan kalau ekonomi lagi kurang bagus, kinerja emiten juga akan jelek dan akan mempengaruhi harga sahamnya di bursa. Tetapi ada penolongnya tuh biasanya dividen gitu ya. Jadi kita no worries lah soal harga-harga saham sebetulnya. Jadi memang efeknya itu akan bisa terjadi sama kurang lebih gitu ya di setiap region, meskipun mungkin secara mikronya akan berbeda-beda ya efeknya ya. Efeknya berbeda-beda. Kalau di Indonesia sebetulnya sih harusnya kecil ya. Yang mempengaruhi itu sebenarnya kinerja laporan keuangan sebetulnya ya. Kalau memang kinerjanya kurang baik, maka saham tersebut berpotensi dijual oleh investor, terutama investor besar, dan harga sahamnya menjadi turun. Tetapi yang namanya saham di bursa, itu kan sektornya ada banyak. Mungkin sekarang ada belasan, kalau dulu cuma 8 ya. Jadi kita bisa pilih, kita switching kemana. Kalau memang kita aktif berinvestasi, kita cari. Misalnya sekarang rupiah melemah, itu saham-saham pertambangan, dia akan diuntungkan dengan pelemahan rupiah, dia jual barangnya, komoditasnya dalam bentuk dolar, maka ada potensi kinerja keuangannya di kuartal yang dilewati itu akan membaik sebetulnya. Jadi ya kita harus cermat sebagai investor. Saham itu tetap saja investasi yang menarik. Tapi kalau menurut Pak Andika sendiri ini faktor ekonomi makro apa aja yang mungkin itu mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan strategi di bulan Mei ini atau mungkin di tahun 2024 ini, especially di bulan Mei ini? Oke, terima kasih. Nah, sebenarnya kalau untuk makro, kita kan ngelihatnya dari perkembangan yang terjadi di global ya, di mana memang ketidakpastian ekonomi global itu kan pasti akan mempengaruhi aset-aset seperti yang berisiko seperti saham ini. Nah, kalau kita tadi kalau dilihat apakah sell in May ini terjadi juga di di tempat lain. Kalau kita lihat kan asalnya tadinya kan dari Amerika ya. Kalau kita lihat data dari 20 tahun terakhir ini, sebenarnya kalau kita bandingkan beberapa bursa yang ada di Amerika kayak Dow Jones, Nasdaq, ataupun S&P 500 ya, itu sebenarnya kalau kita tarik data dari 20 tahun terakhir itu, justru malah sebenarnya banyak hijaunya di tempatnya sendiri di Amerika itu. Nah, justru yang terbalik adalah di IHSG kita. Jadi sangat melekat sekali yang namanya sell in May and go away ini sangat melekat sekali di IHSG kita. Itu kecenderungan terjadinya itu hampir probabilitasnya itu sampai 55% gitu untuk yang IHSG kita. Ya. Jadi memang faktor ekonomi makronya yang mempengaruhi keberhasilan dan juga kegagalan strategi ini dari Indonesia itu sendiri ya? Dari pasar modal Indonesia itu sendiri gitu ya? Iya, jadi kalau untuk makronya itu tadi yang saya sempat jelaskan bahwa memang ketidakpastian ekonomi global itu akan mempengaruhi aset-aset berisiko seperti pada pasar modal ini. Nah, sebenarnya yang terjadi itu karena memang tadi yang kita sebutkan itu kan karena adanya kenaikan yield obligasi tenor yang panjang itu yang merupakan trigger investor-investor asing, terutama hedge fund itu memindahkan dananya dari negara-negara emerging market seperti halnya Indonesia itu kembali ke negaranya seperti itu. Nah, tetapi kalau kita lihat sejauh ini perkembangannya untuk IHSG itu memang probabilitasnya di bulan Mei itu memang kecenderungannya 55% dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya. Tetapi setelah itu biasanya nanti akan mengalami rebound tuh, biasanya di bulan Juni dan Juli sampai memasukin di bulan Oktober, karena musim-musim itu kan udah masuk ke kuartal kedua ya, di mana juga terbit laporan keuangan di situ, dan juga ada beberapa emiten yang masih belum membagikan dividen. Harusnya sih setelah Mei ini kecenderungan bursa kita itu akan mengalami penguatan seperti itu. Kalau dari Pak Yesi sendiri mungkin mau menambahkan faktor ekonomi secara makro apa yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan di bulan Mei ini? Ya, menurut saya saat ini dari faktor makro itu yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama itu adalah ya memang kemarin itu perang ya, faktor perang, walaupun skalanya bukan perang dunia, itu mempengaruhi harga emas naik cukup tinggi gitu. Kekhawatiran meningkat, sehingga ketika kekhawatiran itu meningkat, maka diasosiasikan
resiko menjadi besar gitu ya. Dan untuk pergerakan ekonomi itu biasanya kurang begitu lancar gitu ya. Kemudian yang kedua adalah suku bunga tadi yang Mas Andika bilang. Di US itu saat ini termasuk yang paling tinggi. Walaupun sampai akhir tahun nanti, The Fed itu tidak akan menaikkan suku bunga ya, menurut Chairman The Fed. Tetapi posisinya itu cukup tinggi. Kalau suku bunga tinggi, maka para pengusaha atau orang yang mau berbisnis itu akan dibebani dengan bunga yang cukup tinggi, sehingga itu kurang baik buat perekonomian, sehingga emiten-emiten yang ada, baik yang ada di Amerika maupun yang ada di Indonesia sekarang ya, sekarang sekitar 6,25%, itu cukup ya lumayan lah, walaupun ada yang lebih tinggi lagi, tetapi bisa dibilang secara seasonal itu tinggi lah gitu ya, 6,25. Itu membuat beban bunga dari emiten ini kan bertambah, sehingga akan mengurangi kinerjanya. Jadi faktor bunga dan faktor kejadian yang tidak diduga, misalnya nanti ada perang ataupun ada situasi lain ya, itu akan cukup mempengaruhi. Tetapi belakangan ini dua ini dari faktor makro gitu ya. Oke. Nah, kalau memang investor ini memutuskan untuk menjual di bulan Mei, jadi kita punya alternatif investasi apa nih yang aman untuk periode sisa tahun? Karena dari bulan Mei, meskipun tadi Pak Andika bilang akan biasanya rebound di bulan Juni dan Juli gitu ya, tapi kan di bulan Mei ini cukup turun gitu ya. Jadi alternatif investasi yang aman untuk kita mulai dari bulan Juni sampai Desember ini apa nih? Iya, Mbak Lady. Ya, meskipun ya kita lihat suku bunga tinggi gitu ya, tetapi saham ini menurut saya cukup menarik ya, cukup tetap menarik walaupun ada sektor yang misalnya cukup tertekan ya, suku bunga tinggi, kemarin kebetulan juga rilis laporan keuangan kurang baik gitu ya, sehingga harga sahamnya menjadi turun gitu ya. Tetapi di sektor-sektor yang lain yang potensial ya, misalnya sektor energi ya, itu menjadi salah satu leading, di mana year to date itu naik 5,55% gitu ya. Saham-saham batu bara cukup potensial juga mengalami kenaikan juga ya, karena itu merupakan substitusi juga ya, mungkin dari energi seperti minyak, yang minyaknya itu mau naik gitu ya. Kemudian ada satu lagi sekarang tembaga ya, tembaga itu mencapai high record ya. Dan ini juga potensi juga untuk saham seperti MBKA seperti itu ya. Karena secara global itu harganya lagi tinggi banget gitu ya. Kemudian saham-saham yang bergerak di industri minyak ya, itu juga potensial juga. Ya dikarenakan harga minyak ya masih tinggi, di mana Timur Tengah itu saat ini ya sudah membaik, tetapi masih ada kekhawatiran dengan Israel itu akan menyerang Rafah ya, yang selama ini wilayah aman di Palestina. Kalau Hamas kan selalu keluar masuk tentara Israel, tetapi kalau di Rafah ini mereka tidak begitu intens, dan mereka ini belakangan katanya sih mau naik, mau masuk gitu, sehingga harga emas itu ikutan naik gitu ya. Dan ini kita lihat sebagai investor saham, kita lihat dampaknya lah, akan larinya ke kemana gitu ya. Tetapi di satu sisi, kalau teman-teman belum masuk nih ya, ke saham-saham misalnya ke BRI, BMRI, Astra, Telkom. Telkom itu besok kemungkinan turun karena kayaknya mau ex dividend gitu ya. Itu tuh sebenarnya harganya udah murah. Jadi teman-teman kalau mau masuk itu jangan berharap besoknya naik. Tunggulah misalnya beberapa minggu lagi gitu ya, dan enjoy aja gitu ya. Itu biasanya nanti harganya pelan-pelan juga akan naik. Valuasinya sudah sangat murah kok sebetulnya. Kalau dari Pak Andika sendiri, apakah ada alternatif investasi lain yang aman pastinya untuk kita semua menyikapi di bulan Mei ini turun ya? Baik, sebenarnya saya sepakat dengan yang diutarakan sama Mas Yasid ya. Jadi sebenarnya saham ini masih cukup menarik ya. Dimana kalau kita lihat memang perkembangan dari ekonomi Indonesia masih cenderung stabil ya. Kita lihat pertumbuhan ekonominya masih cenderung di angka 5 ya. Dan tadi juga rilis ya neraca perdagangan kita ya, trade balance ya. Nah terus kalau kita lihat memang sebenarnya masih sangat menarik sih untuk di saham. Tinggal kita melihat sektor-sektor apa nih yang sebenarnya memberikan masih
masih bisa memberikan potensi nih untuk kita mencari cuan di market. Nah, kita manfaatkan beberapa situasi yang atau perkembangan situasi yang ada di luar negeri ya, ataupun yang ada di dalam negeri gitu. Tapi karena memang untuk di dalam negeri sendiri kan masih minim sentimen ya, gitu. Nah, jadi kita lihat situasi yang ada di luar negeri. Nah, memang di luar negeri itu memang masih banyak perlambatan ekonomi ya, termasuk di Amerika sendiri ataupun di Cina ya. Cina kan merupakan negara terbesar kedua ya, terus merupakan mitra dagang Indonesia yang paling aktif nih gitu. Kita banyak menjual komoditas ke Cina seperti itu. Nah, memang Cina itu sedang mengalami perlambatan ya, yuannya juga mengalami penurunan, terus GDP-nya juga mengalami penurunan, otomatis mereka juga permintaan impornya itu agak sedikit berkurang seperti itu. Nah, tetapi kalau kita lihat kebutuhan energi yang masih tinggi di Cina itu memungkinkan Indonesia untuk masih mengekspor barang-barang komoditas ya, seperti itu, seperti coal, batu bara, energi, ataupun tembaga yang sempat disinggung oleh Mas Yasid ya, itu tadi sempat mengalami kenaikan tuh harga komoditasnya. Jadi sebenarnya kita tinggal lihat tuh sektor-sektor yang masih berpeluang dan terutama dari sektor-sektor yang komoditas dan energi seperti itu sih. Oke. Sebelum saya memberikan pertanyaan selanjutnya gitu ya, saya juga ingin mengundang Sobat JC semuanya yang sudah bergabung malam hari ini untuk ikutan ngobrol barengan sama kita. Kalau ada pertanyaan boleh langsung saja tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama dengan Pak Andika dan juga Pak Yasid. Sekali lagi boleh tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan. Ini saya masih belum bisa baca kolom komentar nih Pak. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang masuk ke kolom komentar, boleh tolong dibantu dibacakan juga ya Pak Andika dan Pak Yasid ya. Baik. Oke. Pak, tadi ini sudah dijelaskan berbagai macam gitu ya, tentang sejarahnya, kemudian tentang alternatif investasinya juga, dan juga faktor-faktor yang terjadi di Indonesia gitu. Tapi untuk tahun ini, kalau misalnya kita lihat memang secara kondisi sebenarnya cukup baik-baik saja ya. Maksudnya setelah pemilunya aman gitu. Mungkin sedikit ada sengketa pilpres, tapi I think tidak terlalu yang cukup signifikan. Akhirnya sudah berjalan dengan lancar lagi. Kemudian kondisi setelah Lebaran juga kesannya fine-fine aja gitu. Tapi kenapa di tahun ini rumor sell in May and go away ini kembali muncul lagi gitu? Apakah di Indonesia ini sendiri gitu ya, terlepas dari isu yang ada di global gitu, baik itu perang, kemudian ada faktor-faktor dari eksternal gitu ya. Dari Indonesia sendiri, kenapa nih Pak tahun ini sell in May and go away-nya tuh muncul lagi gitu? Karena kalau kita lihat dari secara kondisi Indonesianya, kayaknya tidak ada yang terlalu signifikan ya kejadiannya ya. Maksudnya kalau mungkin misalnya pilpres ramai banget, nah itu mungkin akan mempengaruhi. Tapi setelah setelah Lebaran ini pun kayaknya fine-fine aja gitu. Ya. Siapa nih bakal jawab? Kenapa Pak? Pak Andika kenapa? Silakan. Oh, ya. Mas Yasid boleh. Boleh. Oke, baik ya. Oke, saya jawab ya. Ya, kalau kita lihat sebenarnya kondisi ekonomi Indonesia itu baik-baik saja. Betul tadi Mbak Lady bilang Pilpres kita aman. Kemudian setiap data-data yang keluar, baik itu tadi Mas Andika bilang dari neraca perdagangan, kemudian rupiah kita juga ke 16.000. Tetapi bagaimana dengan penurunan mata uang di negara lain? Ternyata lebih parah ya kan, bahkan di Argentina atau di mana sekalipun gitu ya, Indonesia itu sebenarnya cukup kuat perekonomiannya gitu ya. Nah, tadi saya katakan bahwa ada dua faktor di dunia ini sekarang yang lagi mempengaruhi masalah keamanan, perang yang sudah mulai membaik ya. Satu lagi adalah suku bunga. Nah, suku bunga ini ketika Amerika itu dia naikin suku bunga, maka akan diikuti negara-negara yang lainnya. Kalau mereka nggak ikuti naikin suku bunga, maka akan terjadi namanya flight to capital, flight to quality, gitu ya. Dia lari ke mata uang yang cenderung stabil, walaupun bunganya lebih rendah, gitu ya. Misalnya di Amerika Serikat, gitu ya. Di Amerika Serikat 3%, di kita 4 atau 5%. Mereka akan cenderung milih ke Amerika. Makanya jalan satu-satunya adalah menaikkan suku bunga. Itu yang dilakukan oleh BI. Nah, dengan adanya era kenaikan suku bunga, maka ada sebetulnya instrumen lain gitu ya. Misal di pasar uang itu bunganya menarik dengan resiko yang mungkin ya bisa dibilang di
dijamin pengembaliannya gitu ya. Tetapi ini yang membuat IHSG kita di bulan Mei itu banyak dijual oleh asing. Salah satunya ini tekanan memang oleh investor asing, kita akui. Tetapi mereka toh akan kembali lagi ke Indonesia. Karena kenapa? Data-data perekonomian kita itu bagus gitu ya. Jadi ini masalah sesaat aja. Udah beberapa tahun ini asing itu malah net buy kok. Kita lihat setelah COVID itu kan perekonomian cenderung mulai membaik ya. Kita lihat di jalanan juga sudah mulai rame gitu. Itu tanda-tandanya bahwa perekonomian kita tuh sebetulnya baik-baik aja gitu ya. Nanti mereka akan kembali ke sini. Ya faktornya itu ya memang tadi faktor suku bunga gitu ya. Tetapi kalau kita lihat banyak kok saham-saham blue chip yang kinerjanya cukup baik gitu ya. Tadi saya sebutkan bahwa memang big cap perbankan itu kinerjanya di kuartal pertama 4 bank BUMN itu labanya hanya naik 2%, tetapi BLIS itu bisa naik 11 atau 12% gitu ya. BCA juga masih 8%-an gitu ya. Dan ini membuat ketahanan dari harga sahamnya itu cukup baik kalau memang kita mau defensif. Tapi kalau kita mau agresif ya kita mesti berpikir gitu ya dengan cara ya kita baca-baca ataupun kita melihat talk show seperti di JUC ini yang diadakan JUC ini, maka mungkin kita akan mendapat insight, misalnya kayak sektor energi gitu ya. Kemudian sektor kalau kita lihat healthcare itu juga naik kok, walaupun kita nggak pandemi, tetapi ya kita lihat ya bahwa aktivitas masyarakat itu sudah normal, pelayanan kesehatan itu juga sudah mulai ramai juga gitu ya. Basic material juga positif kok, seperti itu. Jadi kita tetap di saham itu tetap menarik sebetulnya. Oke, jadi memang faktornya kalau di Indonesia sendiri memang pasti ada efek dari luar, tapi faktor dari Indonesia karena kenaikan suku bunga ya. Oke, kalau dari Pak Andika mungkin punya another perspektif mungkin. Oke. Ya. Jadi balik lagi sebenarnya tadi yang sempat kita bicarakan di awal mengenai beberapa data-data ekonomi sebenarnya yang terjadi di Indonesia kan masih cenderung stabil ya. Nah, memang era untuk suku bunga mahal ini kayaknya memang harus segera diantisipasi sih. Karena memang inflasi itu kalau kita lihat memang kecenderungannya itu baik yang ada di Amerika ataupun yang ada di dalam negeri itu sepertinya memang sulit untuk turun seperti itu. Nah, mau tidak mau memang investor harus terbiasa dengan baik inflasi tinggi ataupun era suku bunga yang tinggi seperti itu. Nah, tentu dampaknya kalau suku bunganya tinggi itu akan mengalami di dalam negeri itu akan mengalami pengetatan ya. Jadi jumlah uang yang beredar di masyarakat itu pastinya akan semakin semakin kering ya seperti itu. Nah, itu terus dampaknya juga ke perekonomian juga akan semakin tidak bagus lah seperti itu. Tapi di satu sisi kita negara komoditas ya, negara komoditas. Jadi selama kita masih bisa ekspor komoditas, terutama untuk emiten-emiten yang mempunyai produksi-produksi ataupun volume dari bahan bakunya itu besar, itu menurut saya adalah sebuah keunggulan ya bagi emiten-emiten tersebut ya, karena memang kita tahu bahwa harga komoditas masih cenderung stabil dan masih cenderung naik ya seperti itu. Jadi kalau kita lihat sendiri itu sebenarnya bagi para emiten-emiten yang mempunyai cadangan bahan bakunya yang besar, volume penjualannya itu harusnya bisa ditingkatkan lagi seperti itu, dan itu nanti akan berdampak pada laporan keuangan. Nah, kalau kita lihat yang terjadi di bulan Mei itu kan sebenarnya tekanan yang terjadi itu kan paling banyak terjadinya pada Bank BRI ya, kalau kita sebut emitennya ya. Itu dari mulai awal bulan itu kan terjadi capital outflow ya, yang sangat besar ya di BRI, sehingga dari harga sekitar berapa ya, terakhir puncaknya BRI sekitar 6.000 ya, turun menjadi sekitar sekarang 4.500-an ya, seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat kemarin BRI merilis laporan keuangan itu tidak ada yang berubah sebenarnya dari sisi fundamentalnya, cuma tidak ada yang berubah, cuman harga sahamnya aja yang turun. Nah, tergantung bagi teman-teman sekalian itu melihatnya ini sebagai peluang atau seperti apa gitu. Jadi kembali lagi ke teman-teman sekalian itu melihatnya seperti apa, karena kita lihat memang
selain BRI ya, yang memang secara kuartalan itu masih cenderung membukukan kenaikan, walaupun sebenarnya masih tipis ya gitu. Nah, ini sebenarnya penurunannya itu sebenarnya antisipasi sih sebenarnya dari terbitnya laporan keuangan yang kemarin seperti itu. Nah, terus kalau kita lihat juga beberapa peluang yang ada di pasar ya, kita tidak boleh lupa ya. Jadi apa namanya yang terjadi di bulan Mei ini memang kecenderungan market kita tertekan memang. Nah, tetapi kita lihat ya tertekannya itu kan sebenarnya itu yang paling banyak turun adalah kalau kita bandingkan itu yang paling banyak turun adalah di LQ45-nya ya, di LQ45. Kalau IHSG itu sebenarnya tidak terlalu turun ya, paling sekitaran 4% dibandingkan dengan LQ45-nya itu hampir 6,5 sampai 7%-an. Seperti itu. Nah, ini terjadi kenapa? Karena memang sebenarnya ada emiten-emiten konglomerasi ya, di mana kita tahulah bahwa emiten-emiten milik Pak Prajogo Pangestu itu sebenarnya yang paling banyak menopang kenaikan indeks seperti itu. Nah, jadi kenaikan indeks yang terjadi bahkan di hari ini itu sebenarnya banyak ditopang oleh emiten-emiten seperti kayak Brand, Cuan, BRPT, TPIA, dan beberapa emiten milik Pak Prajogo seperti itu. Oke, tadi seperti yang tadi Pak Andika katakan gitu ya, tergantung bagaimana kita melihat kondisi yang ada gitu ya, pinter-pinter melihat kondisi dan peluang yang ada juga tadi seperti disampaikan juga oleh Pak Yasid bahwa sebenarnya kondisi kita ini baik-baik aja gitu ya, cuman mungkin hanya sesaat saja gitu. Tapi bagaimanapun namanya investor pasti punya dampak psikologi ya Pak ya terhadap situasi yang terjadi sekarang ini. Jadi menurut Pak Yasid dan juga Pak Andika, gimana dampak psikologi dari strategi sell in May and go away ini terhadap para investor secara keseluruhan? Ya, oke, saya jawab. Ya, pertama ya, kalau ketika kita berinvestasi ya, sebetulnya memang ada gangguan-gangguan kecil ya, misalnya di kuartal pertama kinerjanya jelek gitu ya, maka harga sahamnya akan turun. Tetapi kita harus lihat itu sebenarnya investasi itu untuk jangka panjang sebetulnya ya. Kalau kita lihat secara jangka panjang 5 tahun, 10 tahun, BRI walaupun dari 6.400 tadi ada yang mengatakan sekarang harga 4.500, biasanya nanti akan cetak rekor lagi gitu ya. Jadi kalau kita memang niatnya itu berinvestasi, kita nggak usah khawatir sebetulnya ya. Tapi kalau kita niatnya memang jangka pendek, ya kita harus lihat kira-kira sudah di level bawah atau belum. Nah ini perlu belajar analisis teknikal, di mana pembelian terbaik itu di level support. Mau pergerakannya itu ranging maupun ke samping, mau pergerakannya itu uptrend, tetap aja pembelian terbaik itu sebenarnya di level-level support sebetulnya ya. Oke. Itu Mbak. Oke, kalau dari Pak Dika sendiri dampak psikologinya seperti apa nih? Oke. Dampak psikologi bagi investor tentunya ada ya, karena memang kita melihat tekanan yang terjadi di indeks itu memang cukup besar. Nah, cuman balik lagi tergantung pada kesiapan investor ya. Kita tahu bahwa ketika kita memutuskan untuk menjadi investor di bursa saham, artinya memang resiko itu melekat gitu. Nah, jadi hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah time frame-nya. Jadi kita sebagai investor harus melihatnya dalam bentuk jangka panjang seperti itu. Nah, jadi kita harus melihatnya dalam jangka panjang, di mana memang pada dasarnya apa namanya dalam jangka pendek itu penurunan yang terjadi di saham itu memang berdasarkan rumor dan sentimen. Tetapi kalau dalam jangka panjangnya itu harga saham itu akan kembali kepada nilai fundamentalnya seperti itu. Nah, psikologis itu bisa dijaga itu dengan cara kita harus menerapkan money management ya di dalam kita bertransaksi di pasar modal. Kalau kita seorang trader tentunya ada penerapan money management yang salah satunya kita harus disiplin terhadap setiap pengambilan keputusan yang kita lakukan. Nah, kalau kita ya gitu. Jadi memang harus ada money management di mana kita harus disiplin tadi ya Pak ya? Ya. Nah, tapi kalau misalnya tentang strategi sell in May and go away ini dari Indonesia sendiri, dari para investor di Indonesia, apakah ada kontroversi yang terjadi Pak? Atau mungkin kritik yang terjadi? Ada nggak?
Oke. Siapa yang mau jawab? Mas Yasid atau saya nih? Kayaknya banyak ya kontroversinya ya. Satu-satu deh kalau gitu. Ya, sebetulnya sell in May and go away itu harusnya tidak begitu berdampak ya. Tetapi memang ada siklus yang tadi Pak Andika bilang itu bahwa di awal-awal tahun gitu kan biasanya cenderung saham itu ada potensi turun ketika dengan catatan perekonomiannya dianggap biasa-biasa saja atau kurang baik lah gitu. Biasanya cenderung ada penurunan, apalagi di kuartal pertama itu sudah banyak yang keluar laporan keuangan. Kemudian nanti biasanya sih di bulan akhir-akhir Mei ya, itu biasanya sampai November harga saham itu sebetulnya cenderung naik sebetulnya gitu ya. Karena ya perekonomian udah mulai panas lagi, proyek-proyek pemerintah sudah mulai lebih masif lagi dijalankan gitu ya. Sehingga sebetulnya ini hanya kontroversi sesaat aja gitu ya. Sehingga nggak perlu khawatir nantinya juga saham-saham berfundamental baik itu akan kembali kepada nilai fundamentalnya atau fair value-nya lagi. Justru kalau belum masuk ada harga saham turun cukup banyak seperti Astra, BBRI, itu kesempatan sebenarnya untuk teman-teman itu masuk. Dan satu lagi adalah harus sabar karena teman-teman udah beli di harga bawah sehingga tinggal tunggu naiknya aja. Beda kalau teman-teman belinya di harga atas gitu ya. Itu teman-teman mungkin nanti di di handphonenya itu di aplikasi Join ya, JUC ya, mungkin cenderungannya merah gitu ya. Makanya pembelian terbaik itu sebenarnya di level support untuk menghindari psikologi dalam trading saham maupun investasi saham. Oke. Jadi kontroversinya hanya sesaat gitu. Padahal orang-orang Indonesia tuh suka loh yang berbau kontroversi kayak gitu. Tapi kalau sesaat, ya udahlah gitu ya. Kalau dari Pak Andika sendiri kontroversinya apa nih? Oke. Sebenarnya tidak ada kontroversi yang terlalu ini ya di ini. Cuman kita harus melihatnya sebenarnya penurunan yang terjadi itu kita dapat barang mewah ya, tapi dengan harga yang diskon seperti itu loh. Jadi kita harus melihatnya dari sisi yang lain seperti itu. Jadi kita harus kembali kepada nilai fundamental dari emiten-emiten tersebut. Nah, tadi kita sempat bahas bahwa LQ45 turunnya tajam. Jadi LQ45 itu kan berisi saham-saham yang likuiditasnya sesuai ya dengan yang dipersyaratkan oleh bursa ya. Jadi ada 45 daftar emiten ya. Nah, jadi penurunannya sudah tajam seperti itu. Nah, cuman kita harus melihat bentar lagi ini akan memasuki bulan Juni dan biasanya di bulan Juni itu sudah mulai mengalami technical rebound. Nah, kita tahu bahwa di 4 bank terbesar itu seperti BCA, BRI, Mandiri, terus BNI itu memang segmentasinya berbeda ya. BRI itu segmentasinya kan memang kebanyakan kreditnya penyalurannya ke mikro ya, ke UMKM ya seperti itu. Nah, kalau Bank Mandiri, BCA dan BNI biasanya yang saya tahu atau mungkin bisa dikoreksi itu penyaluran atau segmentasi dari kreditnya itu kebanyakan kepada korporasi dan tambang biasanya kebanyakan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya penurunan ini balik lagi sebenarnya harus kita lihat sebagai sebuah peluang seperti itu. Nah, tinggal bagaimana nanti kita menerapkan nih. Kan kita lihat asing sudah mulai mereda nih. Capital outflow yang dilakukan oleh asing kan sudah mulai mereda. Nah, tinggal kita lihat secara teknikal sekiranya memang saham tersebut sudah menyentuh garis supportnya dan akan mengalami technical rebound, tentunya kita sudah mulai boleh melirik nih seperti itu. Jadi balik lagi sebenarnya kontroversi itu tidak ada, kita melihatnya sebenarnya sebagai peluang saja sih. Penurunan ini peluang kita mendapatkan saham yang bagus di harga yang murah seperti itu. Oke, jadi jangan panik juga ya. Ya, mungkin saya sedikit tambahkan ya, Mbak Lady ya. Ya mungkin kontroversi itu diasosiasikan sebagai resiko gitu ya dalam kita berinvestasi khususnya saham. Tapi saya melihat bahwa dari global sekarang kecenderungan untuk perang itu sudah mereda. Karena kenapa?
ini kan waktu itu antara pertama kan diawali sama Rusia dulu tuh yang nyerang Ukraina. Ya kita lihat kondisinya sekarang kan sudah tidak semasif dulu gitu ya. Kemudian Iran ya, Iran yang waktu itu jenderalnya terbunuh, kemudian membalas ke Israel, itu pun juga tidak terjadi perang secara besar-besaran. Ya dikarenakan kedua negara ini mempunyai senjata pemusnah massal, bisa dibilang nuklir, yang ujung-ujungnya ini adalah alat untuk perdamaian, karena kalau sampai terjadi maka dua-duanya akan hancur gitu kan. Jadi keduanya menahan diri. Ini sudah mulai mereda dari sisi kita lihat sisi keamanan dunia gitu ya. Kemudian yang kedua suku bunga. Suku bunga itu The Fed mengatakan bahwa tidak akan menaikkan hingga akhir tahun gitu ya. Dan ini membuat central bank lain yang termasuk Bank Indonesia di negara kita itu juga tidak akan agresif menaikkan suku bunga gitu ya. Sehingga kontroversi itu harusnya kita tidak perlu takuti gitu ya. Yang kita lihat adalah sekarang kinerjanya. Nah, misalnya sekarang dari kinerja kuartal pertama, Astra atau mungkin bank-bank besar itu tidak sesuai ekspektasi gitu ya. Artinya kan dia start dari posisi rendah. Nanti 1 tahun lagi, di kuartal pertama lagi, kalau kinerjanya itu membaik, maka biasanya akan diapresiasi oleh investor. Jadi selama-lamanya itu, misalnya ketika sekarang terjadi penurunan, ya 1 tahun, kenaikannya itu ya berpotensi melebihi bunga deposito. Jadi masih cukup menarik sebenarnya berinvestasi di saham-saham big cap, nggak usah khawatir gitu ya. Justru kalau mau beli itu saatnya sekarang, karena posisinya udah lumayan rendah ya. Tadi saya melihat juga misalnya kayak Adaro gitu ya. Adaro itu ada isu dia mau buyback 4 triliun gitu ya. Kemudian dia juga mau bagi dividen beberapa, kalau nggak salah di hari Senin minggu depan. Kemudian berita korporasi lagi, yang lainnya itu misalnya adalah TPIA, Canda Asri, yang mau beli perusahaan patungan antara Shell dengan Glencore ya. Itu kalau sampai dibeli dan dia katanya menggunakan kas internal ya, itu pendapatannya berpotensi 3 kali lipat. Maka kalau itu terrealisasi, dan itu kan sudah running usahanya ya, maka pendapatannya TPIA itu akan naik sangat tinggi sekali gitu ya. Tinggal dilihat nanti kira-kira ya labanya juga biasanya akan mengikuti juga gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat saham ini sebetulnya masih cukup menarik gitu ya. Dan kita akan menjadi pintar mengikuti berita apa segala macam. Di JUC itu kan biasanya ada di story-nya ya, itu kan ada rangkuman-rangkuman emiten gitu ya, yang dia memberikan dividen yield atau penghasilan dari dividen itu cukup tinggi. Kemudian ada berita yang potensi misalnya sahamnya itu akan terjadi maraton gitu ya. Tinggal teman-teman simak aja, nantinya akan menjadi menarik di investasi saham ini, Mbak. Oke. Dari Sobat JC, apakah ada pertanyaan? Oh iya, kalau Mbak, tadi ada satu lagi nih. Tadi ada pertanyaan dari Mas Panji Yuda, bagaimana pergerakan saham teknologi ke depan gitu. Nah, kalau kita lihat secara year to date, sektor teknologi itu sudah minus 23,18% gitu ya. Sehingga di sini ada potensi ya, harga sahamnya itu akan rebound karena penurunannya sudah cukup dalam. Kalau kita lihat kemarin itu saham WiFi ya, atau Shurp gitu ya, itu juga reboundnya cukup kencang gitu ya. Sekarang ini kan kalau kita lihat perekonomian mulai berjalan, seperti apa tuh banyak perusahaan IT itu yang mau menanamkan investasi di sini dalam bidang ya misalnya untuk perangkat-perangkat teknologi gitu ya, maupun untuk server dan lain-lain. Itu banyak pengembang katanya yang mau disewa oleh perusahaan IT dari luar negeri gitu ya. Nah ini membuat mempunyai potensi juga untuk saham-saham di bidang teknologi ini untuk kembali bangkit, terutama penurunannya yang sudah cukup dalam, Mbak. Oke. Itu ya tadi pertanyaan dari Panji tentang sektor teknologi ya Pak ya. Oke. Ini keterbatasan waktu juga nih ya. Mungkin untuk for the last gitu ya, for the last message juga yang perlu disampaikan juga untuk Sobat JOC. Aduh ini ada pertanyaan yang masuk tapi ya gimana nih? Soalnya ini 1 jam aja waktu kita. Karena kalau lebih dari 1 jam tiba-tiba ntar IG story-nya bisa mati gitu. Ini sebentar. 1 pertanyaan mungkin ya. Properti seperti SMRA naik padahal suku bunga belum turun. Jadi apa yang membusnya?
Mungkin gantian Pak Andika mau jawab. Ini pertanyaan dari 2898 Feb. Oke, gimana Pak Andika? Oke, baik. Sedikit mungkin untuk pembahasan properti yang mungkin nanti boleh ditambahkan oleh Mas Yasid untuk pembahasannya. Jadi kalau untuk properti sebenarnya kan dari awal tahun memang sudah mengalami diskon yang cukup ini ya, sektor properti ya, cukup dalam ya. Nah, tapi memang kenaikannya itu bukan per sektornya ya, tapi lebih kepada emiten per emitennya gitu. Nah, beberapa katalis positif yang masuk seperti kayak di SMRA itu kan memang salesnya mereka itu marketing salesnya itu kan mengalami kenaikan ya, ada pertumbuhan ya dari sisi penjualan gitu. Nah, itu pasti nanti akan men-trigger laba mereka seperti itu. Nah, jadi kalau earning mereka tumbuh, berarti investor nanti akan melihat bahwa itu merupakan perusahaan yang bagus yang layak untuk dibeli seperti itu. Itu mengapa harga sahamnya naik. Nah, banyak hal juga yang perlu dilihat sama investor mengenai hal properti ini, itu juga pembagian dividen. Karena beberapa emiten properti itu kan sebenarnya ketika membagikan dividen ada yang dividen rate-nya itu cukup tinggi ya, seperti kayak Demas itu kan itu sekitar mungkin kalau tidak salah sekitar 14%-an ya. Nah, itu juga cukup menarik minat investor untuk biasanya ketika dekat-dekat dengan hari come date biasanya ataupun kita biasanya banyak memborong saham tersebut. Tapi hati-hati ya, pemburu dividen itu kita harus memperhatikan yang namanya ada yang namanya dividen trap ya. Jadi dividen trap itu terjadi biasanya investor itu kecenderungan itu selalu memburu di saat tanggal come date-nya mau dekat nih. Sebenarnya itu tidak disarankan. Harusnya kalau memang dividen hunter itu sebenarnya kita harus belinya jauh-jauh hari sebenarnya seperti itu. Nah, tadi mengenai properti itu kan sebenarnya erat kaitannya dengan suku bunga ya, karena cost of fund-nya kan biasanya berkaitan dengan suku bunga. Terus properti itu juga biasanya ketika mereka membangun sesuatu biasanya kan erat kaitannya dengan pendanaannya salah satunya dari perbankan ya. Memang ada beberapa emiten properti yang tidak menggunakan perbankan ya, seperti Demas itu hutang banknya itu memang sama sekali tidak ada seperti itu. Nah, tetapi suku bunga itu sebenarnya sangat berdampak sekali sih sebenarnya kepada emiten-emiten properti itu, di mana memang ketika suku bunganya masih tinggi, otomatis memang sektor properti masih belum menarik. Kenaikan-kenaikan yang terjadi pada emiten-emiten properti ini sifatnya masih temporer sih, secara teknikal seperti itu. Oke. Ini waktunya sudah sangat terbatas, tapi justru waktu mau closing malah rame banget nih. Ada pertanyaan juga yang masuk di kolom pertanyaan. Tapi daripada nanti kita ngegantung gitu ya, putus closingnya, saya mau ucapin terima kasih juga untuk Pak Andika dan juga Pak Yasid yang sudah bergabung di Juice You Up malam hari ini. Kita punya tema yang sangat menarik, yaitu fakta atau mitos sell in May and go away. Apakah ini taktik cerdas ataukah ini mitos pasar? Nanti untuk Sobat JC semua yang ketinggalan dari awal, nanti kan saya save IG Live ini, nanti bisa dilihat juga rangkumannya, bisa dilihat dari awal juga. Terima kasih untuk Sobat JC yang sudah bergabung malam hari ini, sudah ikutan ngobrol juga dengan kita. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Andika dari JOC Bandung dan juga Pak Yasid. Terima kasih untuk waktunya, untuk insight-nya, untuk knowledge-nya, sudah berbagi sama kita semua ya. Oke. Terima kasih. Mungkin 1-2 kata dari Pak Yasid dan juga Pak Andika sebelum kita closing. Ya, kalau dari saya nggak perlu khawatir ya berinvestasi saham, terutama di JUC Sekuritas ya, teman-teman ya. Ya, kita lihat bahwa ini ada kontroversi yang positif ya, bahwa suku bunga tinggi tetapi harga rumah kok malah banyak yang laku gitu ya. Ini berarti kondisi perekonomian kita tuh sebetulnya kecenderungannya tuh meningkat sebetulnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, silakan berinvestasi di JUC Sekuritas, itu juga aman ya, karena kita di bawah Bursa Efek Indonesia, di bawah OJK gitu ya. Ya silakan aja main-main ke website JUC atau ke Instagram JUC. Oke, jadi jangan khawatir ya. Oke, dari Pak Andika? Oke.
Terima kasih. Nah, jadi kan sell in May and go away ini sebagai rumor yang merupakan katalis positif, di mana memang strategi itu bisa kita ambil sebagai peluang, di mana memang kita bisa mendapatkan harga saham-saham yang fundamentalnya bagus, kinerjanya baik, secara terdiskon seperti itu. Jadi mumpung emiten-emiten yang wonderful ini mengalami penurunan harganya, sedangkan tidak ada yang berubah dari sisi kinerja ataupun fundamentalnya, itu bisa dijadikan sebuah peluang bagi teman-teman untuk kembali melirik saham-saham yang berfundamental baik seperti itu. Nah, untuk investasinya jangan lupa untuk selalu bersama dengan JOC sekuritas seperti itu. Oke, jadi jangan khawatir dan melihat peluang di bulan Mei ini ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Andika dan juga Pak Yazid sudah bergabung di Juicy Up malam hari ini. Kita ketemu next time ya Pak ya. Oke, akhir kata saya Lady Leo pamit, Pak Andika dan juga Pak Yazid pamit. Terima kasih dan selamat malam. Bye-bye. Terima kasih Mbak Lady, Mas Yazid.